yang telah hadir di presentasi kami malam ini. Semoga Basa-basi ini presentasi kan. malam Iya, ini ini bisa nulis orang aja. memberikan Iya, manfaat itu. bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya Allah. Amin, Next, amin. Selesai. Cuk, di sana tuh, Cuk. sebelum kita mulai Lagi. presentasi, alangkah baiknya Ah, bisa goblok. kita memperkenalkan Ya, diri ya. terlebih dahulu. Saya Amin. Muhammad Islam Amin. dari Halo, Suara dari kelompok 3. Saya sebagai moderator. saya siapa? Saya siapa? Lalu lalu ada Najrul Setia Tama, ada Zikri Hofi Zailani, ada Rifki, lalu ada Abiyu Nufrizal. Mana air gambar? Oh, ya, nitiknya ayam mah. Udah, next next. Ah, kenapa namanya? Oh ya. Nah, sebelum kita masuk ke lebih dalam, di sini ada pengenalan terlebih dahulu. Di sini ada interkoneksi. Apa sih interkoneksi? Interkoneksi merujuk pada sistem koneksi yang menghubungkan komponen dalam sebuah komputer atau antara komputer. Lalu ada jaringan. Jaringan merujuk pada sistem yang menghubungkan beberapa komputer untuk berbagi informasi dan sumber daya. Oh, sudah. Balik. Balik. Next. Yes, yuk. Udah. Oke. Selanjutnya, mari saya jelaskan apa itu PCIe. PCI, Peripheral Component Interconnect Express atau PCIe adalah standar bus ekspansi komputer serial berkecepatan tinggi yang menghubungkan perangkat ke motherboard. PCIe memungkinkan komunikasi yang lebih cepat antara antara prosesor dan berbagai kartu ekspansi seperti kartu grafis, kartu suara, dan kartu adaptor jaringan. Teknologi interkoneksi ini telah banyak digunakan untuk mentransfer data berkecepatan tinggi di komputer dan server modern. Selanjutnya, apa itu slot PCIe? Slot PCIe adalah antarmuka berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyambungkan perangkat keras ke motherboard komputer. Jumlah jalur dalam slot PCIe menentukan data yang dikirimkan antara perangkat dan motherboard. Contohnya, PCIe X1 memiliki satu jalur. PCIe X16 memiliki 16 jalur. Jadi, jika PCIe X1 memiliki kecepatan 985 MB per detik, maka PCIe X16 memiliki kecepatan 15.760 MB per detik. Selanjutnya, evolusi. Bisa dilihat dari tabel berikut ini, teknologi PCIe telah berkembang dari tahun ke tahun. PCIe 1 dirilis pada tahun 2003 dengan kecepatan 2,5 giga transfer per detik, bandwidth 250 MB per detik. Lalu PCIe 2 dirilis pada tahun 2007 dengan kecepatan 5 giga transfer per detik dan bandwidth 500 MB per detik. Lalu PCIe 3 dirilis pada tahun 2010 dengan kecepatan 8 giga 8 giga transfer per detik dan 1 giga per detik. Lalu PCIe 4 dirilis pada tahun 2014 dengan kecepatan 16 giga transfer per detik dan bandwidth 2 giga per detik. Lalu yang terakhir, PCIe 5 dirilis pada tahun 2019 dengan kecepatan transfer 32 giga transfer per detik dan 4 giga per detik. Selanjutnya, silakan. Ya, di sini ada penggunaan PCIe. Pertama, ada kartu grafis dan game. Kartu grafis modern biasanya menggunakan slot PCIe kali 16 pada motherboard untuk memaksimalkan bandwidth dan performa. Ini sangat penting untuk aplikasi grafis berat seperti video game dan desain 3D. Yang kedua ada solid state drive atau yang disebut biasa di SID. Beberapa SID khususnya NVMe SID menggunakan konektor PCIe untuk memanfaatkan kecepatan transfer data yang tinggi.
Yang ketiga ada kartu ekspansi atau untuk fungsi tambahan. Kartu ekspansi PCIe dapat digunakan untuk menambahkan fungsi tambahan ke sistem komputer seperti port USB tambahan, port SATA atau SAS untuk drive tambahan, atau port jaringan tambahan. Ada teknologi jaringan cepat. Teknologi jaringan cepat merujuk pada teknologi jaringan yang dirancang untuk mentransfer data dengan kecepatan tinggi. Contohnya seperti 5G dan Wi-Fi 6. Teknologi jaringan Teknologi cepat jaringan cepat 5G. dibagi menjadi dua. Yang pertama itu 5G, yang kedua itu Wi-Fi 6. 5G adalah generasi kelima dari teknologi seluler nirkabel yang menawarkan kecepatan unggah dan unduh yang lebih tinggi, koneksi yang lebih konsisten, dan peningkatan kapasitas dibandingkan jaringan sebelumnya. Wi-Fi 6 adalah standar terbaru Wi-Fi yang menghadirkan sejumlah peningkatan kecepatan keamanan dan konektivitas. Standar ini dikenal juga dengan nama 802.11ax. Lanjut terus. Sekarang di sini ada tabel. Betapa benar-benar melangkah lebih jauh dari 4G dengan latensi yang nyaris tidak ada, kecepatan unduh yang luar biasa cepat, stasiun basis yang lebih kompak, pengkodean OFDM yang diperluas, dan kapasitas untuk menampung lebih banyak pengguna sekaligus. 5G siap mengubah cara kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan teknologi. Di sini perbedaan 5G dan 4G. Fitur retensi dari 4G, latensinya tersebut ada 60 sehingga 98 ms, dan 5G adalah kurang dari 2 ms. Kecepatan untuk potensial. Untuk 4G hingga 1 Gbps, untuk 5G lebih dari 20 Gbps. Stasiun basis. Untuk 4G menara seluler, untuk 5G seluler kecil. Untuk pengodean OFDM, untuk 4G saluran 20 MHz, untuk 5G saluran 100 hingga 800 MHz. Untuk kedapatan sel, untuk 4G 200 hingga 400 pengguna per sel, untuk 5G 100 kali lebih besar dari 4G. Lanjut terus. Bisa kita lihat dari tabel, Wi-Fi 6 menawarkan peningkatan seperti dukungan frekuensi ganda, modulasi 1024 km untuk kecepatan lebih tinggi, transmisi paralel OFDMA untuk efisiensi waktu transmisi yang lebih pendek untuk stabilitas dan kapasitas, MU-MIMO, dan lebih besar, lebih banyak perangkat. Secara keseluruhan, Wi-Fi 6 lebih cepat, kuat, efisien, dan lebih diandalkan. Di sini perbedaan Wi-Fi 6 dan Wi-Fi 5. Untuk frekuensi, Wi-Fi 5 hanya 5 GHz. Untuk Wi-Fi 6, 2.4 hingga 5 GHz. Untuk modulasi, 256 km. Untuk Wi-Fi 6, 1024 km. Untuk teknologi Wi-Fi 6 OFDM, untuk Wi-Fi 6 OFDMA. Untuk waktu transmisi, Wi-Fi 5 standar, untuk Wi-Fi 6 dia tingkatkan menjadi 28 28. Kapasitas Wi-Fi 5 terbatas, sedangkan Wi-Fi 6 lebih besar dengan MU-MIMO. Sekarang dilanjut oleh Zikril. Dan di sini ada dampak pada IoT, AR, dan VR. Bandwidth yang lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah memungkinkan pengembangan pengalaman baru yang lebih imersif. Yang kedua ada Wi-Fi 6, menyediakan konektivitas dalam ruangan yang lebih baik, mendukung IoT
dengan performa tinggi dan latensi rendah. Sangat penting di area di mana 5G kurang efektif. Ketiga, oh, Jrul, kemana Jrul? Oh, non, lalu kurang mas, kepencet Bang. Bukan Jrul. Hah? Dan kelima ada ayat 1. PR instruksi membutuhkan kemajuan signifikan dalam komunikasi 5G ultra low latency dan Internet of Things untuk mencapai level berikutnya dari AR atau VR yang imersif. Lanjut terus. Kemana gambar? Yang di sini ada yang terakhir kesimpulan. Teknologi interkoneksi seperti PCIe 5.0 telah mengubah cara komponen komputer berkomunikasi, mengingatkan kecepatan dan efisiensi transfer data yang sangat penting untuk aplikasi seperti AI dan machine learning. Sementara itu, jaringan nirkabel canggih seperti 5G dan Wi-Fi 6 telah memperkenalkan era baru dalam konektivitas dengan kecepatan gigabit, latensi ultra rendah, dan kapasitas jaringan yang lebih besar yang sangat mendukung pertumbuhan Internet of Things, augmented reality, dan virtual. Kedua kemajuan ini bersama-sama mendorong inovasi teknologi dan membuka kemungkinan baru dalam interaksi digital kita. Don, Mau nanya, ada berapa jenis konektor PCIe? Ada berapa jenis konektor PCIe? Mungkin pertanyaan akan dijawab oleh Abiyu dan Najrul ya. Kita kasih 2 pertanyaan. Oke, saya boleh menjawab. Silakan, Abi. Tadi pertanyaannya ada berapa jenis konektor PCIe, betul? Betul. Betul, Mas. Betul. Beberapa konektor PCIe tersedia di pasaran termasuk PCIe pertama, PCIe X4, PCIe X8, PCIe X16, dan PCIe X32. Konektor ini berbeda dalam ukuran fisik, jumlah kontak, dan kapasitas bandwidth. PCIe X1 adalah konektor paling mini, sedangkan PCIe X32 adalah yang terbesar. Konektor PCIe X16 adalah yang paling umum digunakan untuk kartu grafis, menyediakan bandwidth yang cukup untuk permainan dan pemutaran video berkualitas tinggi. Sekian. Selanjutnya, Oke, teman-teman. Terima kasih Abiyu sudah menjawab pertanyaan dari Raffi Rizky. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya mau nanya, boleh. Boleh, Mas. apa saja tantangan dalam implementasi jaringan 5G di area perkotaan yang padat? 5G ya, Mas. Biarkan saya menjawab dari pertanyaan Bang Fahri. Yap. Tantangan implementasi jaringan 5G di area perkotaan yang padat meliputi interferensi sinyal dari bangunan tinggi, kebutuhan infrastruktur baru seperti small cell yang membutuhkan investasi besar, serta isu keamanan dan privasi karena peningkatan jumlah perangkat yang terkoneksi. Selain itu, koordinasi dengan pemerintah lokal untuk perizinan dan penempatan infrastruktur juga menjadi aspek penting yang harus diatasi. Jadi sekian jawaban dari saya, Mas Fahri. Apakah cukup? Cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan. Udah? Mungkin demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada Amin. kekurangan, mohon dimaafkan karena kesempurnaan sungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Amin. gue ya. Wabillahi taufiq
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah,